Jadi begitu. Dan di sini, nanti ini favorit saya mulai favorit saya dari UGT. Apa tuh Kak? Kemudian para anak-anak juga mau dengar? Iya, kami bukan hacker ataupun bertopi berwarna-warni. Kami sangat tinggi teknologi, namun mesin dan kod tidak menguasai kami. Tapi kamilah yang mengendalikan mereka. Seminar kali ini juga mau pelajari gimana cara kita mengatasi cybercrime pada zaman ini, bukan mengenai perang fisik lagi, tapi mengenai perang teknologi. Berarti bakalan menarik banget dengan seminar kali ini, dan kayaknya anak-anak yang datang juga bakalan excited juga ya, dia bakalan antusias dan bakalan keren banget pastinya. Kan kita juga punya jargon nih. Jargon buat penyemangat ya. Kalau dia langsung kasih tahu aja jargonnya kayak gimana. Kalau misalnya kita bilang Search the Nation, kalian bilang yes. Kalau kita bilang Cyberwar, kalian bilang no. Itu kita langsung coba aja kali ya. Search the Nation, yes. Cyberwar, no. Tapi tadi dia bilang ada yang bilang Search the Nation no deh. Kebalik ya. Kalau dia udah coba sekali aja. Search the Nation, yes. Cyberwar, no. Terima kasih, tepuk tangan dong. Langsung aja kita ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Nanti Adrian. Kepada para yang telah berkenan dengan acara ini, para dosen dan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yasi yang sudah hadir pada hari ini, serta kepada seluruh tamu undangan dan para peserta seminar. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan keselamatan, rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan selamat dan sehat walafiat. Pada hari yang berbahagia dan sangat bersemangat ini untuk pertama kalinya kami menyelenggarakan seminar, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang luar biasa bergemuruh gitu. Meningkatkan rasa nasionalisme bagi kita semua, bahwa kita sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Saya selaku dekan Fakultas Teknologi Informasi merasa sangat bangga kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadi tuan rumah acara hari ini, seminar berjudul Save the Nation from Cyberwar. Pada hari ini kami tidak hanya bekerja sendiri, tetapi dibantu oleh para adik-adik generasi muda yang luar biasa semangatnya ini. Mereka dari komunitas IBT, tadi sudah disebutkan komunitas IBT ini apa? Indonesian Backtrack Team adalah komunitas para penggiat komputer dan teknologi, terutama di bidang keamanan dan infrastruktur jaringan komputer yang berada di seluruh Republik Indonesia. Nah, topik Save the Nation from Cyberwar ini mungkin bagi orang awam seperti saya ya, itu walaupun kami pendidikan dengan jurusan teknologi informasi masih belum terpikir gitu. Dan jadi itu menjadi sangat serius buat saya topik ini, sehingga saya perlu melakukan sedikit riset ya pagi ini mengenai apa itu cyberwar. Mungkin perlu saya ahlinya untuk bapak-bapak ini, cuma sedikit mungkin perlu introduction sedikit. Jadi saya cari-cari ini sedikit mengenai apa sih hubungannya cyberwar, ternyata berhubungan dengan cyber security ya, itu terkait dengan jaringan komputer, kemudian data, komputer virus, dan beberapa insiden-insiden lain yang berkaitan dengan yang sifatnya mengancam nyawa. Tadi daerah kita kedatangan Bapak Jenderal yang berasal dari institusi juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ini cukup menegangkan ya buat saya ya. Mudah-mudahan mahasiswa FPI tidak ada terlibat dalam hal terorisme ya, supaya nanti jadi apa? Yang sampai ada yang ditangkap nih pulang dari seminar nih nanti. Baik,
berkaitan, setelah saya recap sedikit, itu berkaitan dengan pemerintahan, kemudian militer di sini, perusahaan, financial institution, hospital, bahkan beberapa bisnis lain, termasuk institusi pendidikan. Tadi juga saya sudah berbicara institusi, ternyata institusi pendidikan juga berperan penting dalam hal meningkatkan pemahaman mengenai cyber war. Nah, ini merupakan masukan yang baik bagi kami, khususnya untuk di teknik informatika. Kita insya Allah akan menambahkan kurikulum terkait dengan teknologi dan keamanan informasi. Bisa aja. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kenapa? Ya, Tahu. Begitu saja, kami berharap setelah rumah pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, khususnya bagi kami, Fakultas Teknologi Informasi, yang menambah ilmu baru juga untuk dapat terus mengupdate layanan kami bagi seluruh mahasiswa dan pengetahuan kami bagi para dosen-dosen juga. Akhirnya setelah Mas, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka seminar dengan judul Save Nation from Cyber War hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang melanjutkan, dan kita berlanjut ke acara selanjutnya, sambutan Dewan Pembina oleh Irjen Pol Aris Darmawan. Teman gue ya sih. Udah juga. Adik Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabnya? Agak lebar. Yang saya hormati rekan saya, Abangga Sudah tiap hari ketemu 4R, dulu lagi. Keren apa? Sekarang jadi 3L, lagi dulu. Besok saya ketemu 2L, dulu lagi. Lucu. Fakultas Teknologi dan Informasi Radiasi Dr. Rian Jamati tadinya saya pikir beliau ini resepsionis, maka ternyata biasa. Saya juga S3 Bu, SD, SMP, SMA. Bapak Kasubdit Keamanan dari Kominfo, rekan-rekan IBT, ada Mas Budi, ada Niko, ada ketuanya ini IBT, tadi katakan IBT, Save Nation, yes, Cyber War. Kita ulangi, boleh? Boleh. Dengan tangan ke atas. Save Nation, Yes. Cyber War, No. ada yang begini. Puji syukur alhamdulillah terpanjangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan dapat berkumpul di ruangan yang nyaman dalam suasana yang bahagia tentunya. Ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik seluruh peserta seminar yang diselenggarakan oleh Indonesian Backpack Team pada pagi hari ini. Kalau kita bicara masalah teknologi, perkembangannya amat sangat luar biasa. Ada sedikit cerita. Sudah tua soalnya. Yang dialami, jadi iseng-iseng nge-browse internet. Dan teknologi, terutama masalah internet, bisa amat dengan mudah mempengaruhi sosok, katakanlah perilaku. Jika saya baca internet, saya tahu bahwa minuman beralkohol itu bisa merusak kesehatan, maka saya berhenti minum minuman keras. Jadi, browsing lagi, kita baca internet, ternyata tembakau bisa merusak kesehatan, saya berhenti merokok.
browsing lagi baca internet tentang hubungan suami istri bisa merusak kesehatan, saya berhenti baca internet. Saja. Saya nanti namanya positif, ada yang namanya negatif. Saya berharap adik-adik yang ada di ruangan ini betul-betul bisa memanfaatkan sisi positifnya. Bagaimana sebuah teknologi bisa mempengaruhi orang. Dan kita tahu bahwa teknologi membuat hidup kita mudah. Ketika kemudahan dalam kehidupan yang kita capai dengan teknologi, maka manfaatkan teknologi itu secara optimal. Ketika kita bicara bahwa teknologi itu bisa membuat hidup kita mudah, ketika kita bicara bahwa diri kita ketika memanfaatkan teknologi itu menjadi hidup kita mudah, menjadi bermanfaat, menambah kinerja dan segala macam, lalu kita senggol teman kiri kanan kita untuk sama-sama yuk kita memanfaatkan teknologi secara positif, maka semakin besar, tidak hanya satu orang, keluarga, RT, RW, lurah, terus akhirnya menjadi sebuah kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Ketika itu sudah terbangun, saya yakin tidak ada satupun negara yang sanggup mengalahkan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Ini panitia ada makan siang ya kan? 10 menit lagi saya dibagikan ke semangat. Positif dari sebuah teknologi itulah yang dibutuhkan. Sehingga ini membangun itu. Yang namanya perang cyber war, secara kasat mata mungkin tidak atau belum terlihat. Tapi kalau adik-adik sekalian bisa membaca di koran atau melihat secara langsung video-video yang ditayangkan, bagaimana sebuah pola perubahan itu amat sangat nyata. Ya. Dulu nggak ada ceritanya, paling berhadapan di lapangan luas, maju, perang zaman dulu. Sekarang tidak lagi seperti itu. Apalagi beberapa waktu terakhir ini sudah dikenal dengan namanya asymmetric warfare. Sebuah pola perang yang tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional, tapi menggunakan pola acak, dan yang paling utama adalah menggunakan teknologi sebagai basisnya. Ini tidak boleh terjadi. Kita punya semangat persatuan untuk negara ini. Kalau kita bicara lagi tentang teknologi, kalau kita bicara tentang teknologi informasi, maka apa yang terjadi di belahan dunia sebelah kanan dalam hitungan detik kita bisa tahu. Ketika teknologi itu digunakan untuk kepentingan dalam tanda kutip, tolonglah karena adik-adik dalam bercinta teknologi informasi, setiap hari mungkin ada di depan internet, karena sebagian besar pakai kacamata, tidak berpengaruh dengan propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tadi. Secara tanpa kita tidak sadar bahwa ketika kita membaca sebuah tulisan apapun namanya di layar komputer atau media lainnya, ketika kita tidak menguasai dasar dari apa yang ditulis dalam tulisan itu, maka cepat kalau enggak pasti kita akan terpengaruh. Saya tidak ingin hal itu terjadi pada adik-adik sekalian. Untuk itu saya mengajak, marilah kita bersatu dan bahu-membahu dalam menghadapi setiap ancaman, terutama di bidang cyber ini. Harapan saya adalah para generasi penerus mulai sekarang meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam penggunaan teknologi agar kita siap menghadapi ancaman bagi kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan saya. Mohon maaf apabila ada kalian berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Paul Arif dan Mawar kepada beliau mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan
Dewan Pembina, Pak Arif. Kalau tadi Pak Arif bilang ketemu saya pertama 4L, 3L, 2L. Nah hari ini beneran 1L. Apa? Lah, Pak Arif lagi. Bisa. Saya hormati Ibu Dekan, Bukan Teknologi dan Informasi yang Direksi, Bapak dari Direktorat Keamanan Informasi Kemeninfo, Pak Budi, sponsor supaya Pak Budi jadi sponsor acara ini luar biasa, dan para undangan lainnya, saya sekarang yang saya cintai. Pertama-tama, saya sangat terharu dengan apa yang dirancang pada kegiatan pagi ini. Ya, saya datang tadi, biasanya kalau acara ini jam 9, saya sengaja datang setengah 9, biasanya belum ada panitia. Tapi tadi saya lihat ketua IPN sudah berdiri di lobi bawah. Itu luar biasa, panitia luar biasa. Begitu masuk lift, naik lift, udah ngantri. Wah, ini luar biasa lagi. Panitianya dan pesertanya juga sudah waktunya ini bisa ditepati. Karena biasanya kalau saya ada acara jam 9 dengan adik-adik mahasiswa ini, ya, itu jam 9 saya datang jam 9 panitia juga belum ada. Itu naik sampai lantai berapa ini? 17. Jadi kalau udah tua, Pak Arif udah tua, dia udah tua. Lupa saya sekarang sampai 12. Di sini udah ngantri. Di registrasi itu udah ngantri Pak, ngantri panjang. Katanya loh ini banyak atau tidak banyak Pak? Dari 300 yang kita rencanakan, yang daftar itu 600 orang, 2 kali lipat. Berarti luar biasa. Tema ini sangat seksi berarti buat adik-adik sekalian. Apa yang dijaga oleh Indonesian Soundtrack Team. Malah saya kira Indonesia backpack team. Backpack. Apa dia bawa komputer di dalam di rangkanya? Kan saya lihat tulisannya backpack. Kata dijelaskan sama Bu Fitri, baru saya jelas lagi. Apa itu backpack? Tadi dari adik-adik panitia. Kemudian itu pesan saya. Ditambah lagi dari acara, kita menyanyikan lagu Indonesia. Ini luar biasa. Semangatnya dari kata Bu Fitri, gitu ya. Bergema, nuansa kebangsaan yang sangat tinggi. Ya, ini luar biasa. Dan ini terus terang jarang saya temukan. Ya. Saya sejak saya bertugas di luar TNI, saya banyak berhubungan dengan masyarakat dan adik-adik. Udah mulai kelihatan penurunan. Ya. Artinya di Indonesia Raya semangat gitu ya, sampai dia kelihatan seperti itu. Semangat ada yang cuma seadanya, ada yang sambil main TV gitu ya. Ini sudah terjadi terus. Tapi hari ini pagi ini saya lihat adik-adik yang hadir pada seminar ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa tema yang diangkat dari Save the Nation, ya, menyelamatkan bangsa ini, ya, dari segala macam, ya, gangguan yang ada di dada adik-adik sekalian. Kemarin kita lihat Save KPK, Save Polri, terakhir Save rupiah. Maka pagi ini Save bangsa Indonesia yang kita cintai. Kita sinyal dari panitia yes untuk menyelamatkan bangsa dan tidak pada cyber war. Betul ya, cyber war ya? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fitri apa itu cyber war. Jadi yang dimaksud tidak pada cyber war adalah perang melalui dunia cyber yang merugikan bangsa. Saya diangkat sebagai Dewan Penasihat, maka tugas saya pagi ini nasihatin. Ya, dengan Pak Arif tadi, Dewan Pembina dia membina. Ya, bagaimana membina teman-teman sekalian, terutama ini. Maksudnya bagaimana menasihati, gampang, gitu ya. Nasihat itu gampang, gitu. Tapi mengerjakannya yang susah. Kita melihat perkembangan globalisasi di era globalisasi ini, khususnya peran informasi dan teknologi luar biasa. Gitu. Segala kepentingan negara-negara besar, terutama terhadap negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ini sangat besar. Kalau dulu dengan perang mungkin secara fisik, dari cerita Pak Arif. Sekarang dengan adanya teknologi sudah menggunakan teknologi dalam hitungan detik
bahkan lebih cepat lagi dari detik. Mungkin dengan kecepatan suara. Ini sudah bisa mengkondisikan apapun yang diinginkan oleh negara-negara besar atau orang-orang tertentu atau kelompok tertentu terhadap bangsa ini. Bangsa kita adalah bangsa yang luar biasa. Hampir 85% beragama Islam. Kemudian budaya pulau ribuan, ya, tetapi kita masih kuat. Orang banyak kagum dengan Indonesia. Penduduknya sangat banyak, komunitasnya sangat besar, ya. Kemudian agama itu ada bermacam agama, tapi masih bisa dalam satu format negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita melihat pada akhir-akhir ini bahwa perkembangan teknologi ini membawa sesuatu yang bisa membahayakan bangsa. Mulai ada pelecehan dari negara-negara lain terhadap kita, gitu, melalui dunia maya. Mulai ada kepentingan-kepentingan, ya, pornografi, merusak mental anak-anak muda kita. Bukan anak-anak muda, anak-anak kecil. Sekarang anak saya yang umur 8 tahun saja, begitu sempat dikasih iPad, gitu ya, dia udah bisa buka Google, gitu. Luar biasa, gitu. Pornografi, berbagai sisi ekonomi, gitu. Ya. Kemudian kejahatan, ya, kejahatan melalui internet, ya, multi level marketing, ya. Kemudian lagi kasus-kasus kekerasan, ya. Dan yang terakhir adalah paham yang merusak bangsa dan negara kita adalah paham kekerasan yang bernuansa agama. Agama dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu, radikalisme dan terorisme. Terakhir ini, banyak sekali data yang ada, orang berangkat ke Irak dan Suriah itu hanya membaca internet, bukan membuka internet, chatting-chattingan. Ya. Banyak data menunjukkan bahwa seseorang menjadi teroris itu gara-gara dia berchatting-chatting liar. Nggak perlu keluar kamar, dia ada di kamar. Gitu ya. Sampai akhirnya dia mau melakukan bom, meledakkan bom, membuat bom diajari lewat internet juga, dan langsung action melakukan aksi bom. Jadi ini luar biasa. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman dari IPT, jadi anak dari Dewan Penasihat. Saya bidang saya, kebetulan saya ada di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya bagian deputi pencegahan, Pak Arief deputi penindakan. Nah, tugas saya melakukan mencegah agar aksi-aksi teror itu tidak terjadi lagi, ya, agar apa yang merusak, menghancurkan bangsa ini tidak terjadi lagi. Baru kalau saya nggak bisa mencegah, urusan Pak Arief menegakkan hukum, ya, urusan nangkepin, urusan memproses, penegakan hukum urusan Pak Arief. Gitu. Tetapi bagi negara ini kebijakan yang paling utama adalah bagaimana kita mencegah. Gitu, ya. Dan salah satu memang bagian pencegahan itu adalah bagaimana kita memfilter, bagaimana kita meluruskan perekrutan yang dilakukan kelompok-kelompok mereka melalui dunia maya. Makanya saya siap. Dan saya sangat berharap bahwa teman-teman dari IBT ini yang memotori usaha ini dapat berpartisipasi bersama-sama, mewujudkan Indonesia yang aman. Dan Indonesia yang nggak bisa dilecehkan oleh bangsa lain. Kalau kemarin-kemarin banyak yang menyerang bangsa kita, kehormatan dan kedaulatan bangsa kita. Ya. Mari kita tunjukkan, tentunya dengan cara-cara yang sportif, dengan cara-cara yang human, dengan cara-cara yang legal. Bukan berarti Indonesian Backtrack Team ini melakukan kegiatan-kegiatan ilegal yang nggak boleh. Tetapi bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini, menjaga kedaulatan negara kita dari ancaman-ancaman yang dilakukan lewat dunia maya. Saya tadi dapat cerita dari Dimas bahwa tadinya IBT ini adalah sebuah forum yang underground, gitu ya, ngobrol-ngobrol dari kos ke kos, dari kontrakan ke kontrakan. Tetapi akhirnya bisa mempunyai network yang luas seluruh Indonesia. Dan ini bisa ditunjukkan pada pagi hari ini bahwa banyak komunitas blogger, banyak komunitas-komunitas dunia maya yang bergabung bersama-sama. Untuk bersama-sama bagaimana kita melakukan upaya pengamanan, ya, pengamanan terhadap jaringan dan situs-situs yang ada, yang akan membawa nuansa kedamaian bagi kita. Pada saat ini saya sebagai deputi pencegahan di BNPT juga sedang mencanangkan sebuah program tahun damai di dunia maya. Kenapa? Karena pada tahun-tahun sebelumnya dunia maya penuh dengan kekerasan. Dunia maya selalu
banjiri dengan situs-situs kekerasan yang mengajak orang untuk berbuat keras, gitu. Jauh dari filosofi bangsa kita yang damai sebetulnya. Mereka mencanangkan tahun damai mulai tahun ini dunia maya. Kalau mereka bicara kekerasan, kita bicara kelembutan. Kalau bicara mereka ingin menjelek-jelekan kelompok lain, kita bicara tentang kebersamaan, kesatuan, ya, gotong royong yang sudah hilang dari bangsa ini. Jadi, mari kita bekerja sama, ya, sama-sama untuk bagaimana mengamankan bangsa dan negara ini sesuai dengan temanya Save the Nation, untuk kita bersama-sama mewujudkan kedamaian. Ada kebanggaan kita, gitu, ya. Jangan sesama komunitas, sesama forum saling intip, saling serang, ya. Dari satu komunitas lain mengancam yang lain, katanya uji ilmu, gitu ya. Itu juga gambar orang melet, gitu ya. Jangan itu digunakan untuk bersama teman, gitu ya. Itu gunakan untuk yang lain, gitu ya. Gunakan ilmu pengetahuan itu untuk kepentingan kebersamaan. Boleh-boleh saja dari sisi teknologi, ilmu pengetahuan, kemudian untuk bisnis katakanlah, ya. Tetapi kita juga harus berpikir kepentingan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Setuju? Ya, harus begitu, anak muda. Saya lihat apa yang kelihatan pada para peserta ini menunjukkan bahwa semangat adik-adik sekarang adalah semangat yang luar biasa. Dan saya sangat bangga dengan itu. Mudah-mudahan apa yang sudah digagas oleh IPT ini dan kemudian akan diseminarkan pada hari ini membawa suatu nuansa baru, ya, dari sisi kedamaian di dunia maya. Kemudian yang lebih penting adalah mengamankan bangsa dan negara kita tercinta Indonesia ini dari semua ancaman yang bisa mengancam kedaulatan negara. Terima kasih. Mari kita semangat untuk mewujudkan sebuah komunitas yang damai. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mari kita semangat. Save the nation. Yes. Save the nation. Yes. Second law. No. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Saya keluar. No. Pertama-tama kami ingin menyampaikan mohon maaf dari Bapak Dirjen tidak bisa hadir. Saya ditugaskan oleh Bapak Dirjen untuk membacakan sambutan beliau. Yang kami hormati Bapak Dirjen Polisi Arif Darmawan selaku Dewan Pembina Indonesia Backstreet. Yang kami hormati Bapak Maijen Agung Surya Bakti selaku Dewan Penasehat Backstreet. Yang kami hormati Ibu Fitri Tanjung Sari, DKS Universitas, dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar nasional Indonesian Best Practice dengan tema Save the Nation from Cyber War. Senang sekali bisa hadir pada kegiatan seminar Indonesian Best Practice ini, bertemu dengan para penggiat keamanan informasi dan masyarakat. Kami menyambut baik acara seperti ini karena adalah bentuk dari kepedulian kita terhadap keamanan informasi. Keamanan informasi, kita perlu banyak mendapatkan informasi mengenai cara berperilaku dan bertransaksi elektronik yang santun, aman, dan bertanggung jawab. Sehingga kita harus selalu waspada ketika kita berada dalam dunia cyber yang tidak terbatas ini. Para hadirin yang berbahagia, seiring dengan semakin kompleks dan besarnya dunia cyber, maka semakin besar juga ruang bagi perilaku kejahatan dunia cyber. Seperti kita ketahui, dunia cyber tidak memiliki batas atau borderless. Seseorang dapat masuk dalam dunia cyber dimanapun selama sistem elektroniknya terhubung dengan internet. Demikian terbukanya dunia cyber itu bahkan pada saat browsing pada situs lokal pun
tetap paket data kita akan melewati router internasional sehingga bisa diambil oleh siapa saja dalam perjalanannya. Di lain pihak, serangan terhadap sistem elektronik yang terhubung dengan dunia cyber terus meningkat baik dalam frekuensi serangan maupun kecanggihannya. Sehingga semua organisasi harus bisa membangun pertahanan yang kuat terhadap serangan yang bervariasi tersebut. Mulai dari serangan individu yang dilakukan oleh orang yang baru belajar atau coba-coba, maupun secara berkelompok yang terorganisir yang merupakan bagian dari perusahaan cybercrime, atau bahkan sebuah negara. Sulit membedakan para penyerang tersebut karena mereka cukup banyak cara menipu asal serangan tersebut. Lebih lagi, penyerang yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi biasanya bersifat persisten, punya motivasi yang tinggi karena dibayar dengan sangat mahal. Mereka memiliki banyak taktik, teknik, prosedur untuk melumpuhkan sistem elektronik. Kemudian mengganggu layanan dan melakukan financial fraud, membocorkan informasi yang rahasia, dan mencuri hak kekayaan intelektual. Serangan semacam ini kita kenal sebagai Advanced Persistent Threat atau APT. Sedangkan dari sisi defense, kadang kita tidak memiliki semangat atau insentif yang sebesar penyerang tersebut. Para penjaga IT sebuah organisasi kadang tidak dibayar yang cukup, kurang diperhatikan, bahkan kadang kurang dihargai. Oleh karena itu, banyak kasus karena informasi yang justru dipegang oleh orang dalam, sehingga cukup sulit kita bertahan dari serangan yang terorganisir seperti ini. Para peserta seminar yang berbahagia, serangan juga terjadi pada perusahaan yang memiliki layanan internasional. Belum lama terkuak bocor data dan informasi milik perusahaan data cloud yang dikenal yaitu Dropbox. Ya, di situs Facebook yang menampilkan hampir 7 juta user dan password pengguna cloud besar tersebut. Beberapa tahun lalu kita juga mendengar pernyataan mantan karyawan National Security Agency atau NSA yang telah membocorkan kegiatan NSA dalam memonitor semua orang yang terhubung dengan jaringan IT Amerika, yaitu Edward Snowden, yang menyarankan untuk menjauhi layanan Facebook, Google, Dropbox, dikarenakan layanan tersebut telah diawasi oleh NSA. Sehingga layanan tersebut menjadi tidak aman dalam hal proteksi data dan privasi penggunanya. Belum lama ini juga beredar malware Sitekit yang telah tersebar di beberapa negara di Amerika Latin, Rusia, China, dan Malaysia. Malware ini menginfeksi mesin ATM yang menggunakan sistem operasi Windows 32 bit. Diduga hacker memasang malware pada ATM dengan menggunakan CD bootable, kemudian hacker melakukan reboot pada mesin ATM tersebut. Malware ini diprogram hanya dapat menerima perintah pada hari Minggu dan Senin malam. Untuk mengantisipasi ancaman yang banyak tersebut, tidak hanya dibutuhkan teknologi dan profesional yang takut di bidang keamanan informasi, namun dibutuhkan sebuah manajemen keamanan informasi seperti ISO 27001 yang telah kita adopsi menjadi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Pengamanan tidak hanya dilakukan pada sisi aplikasi, namun juga pada jaringan dan network di mana layanan tersebut dioperasikan. Jaringan LAN harus diamankan dari tangan-tangan yang tidak berhak, bahkan kebocoran sering terjadi melalui SDM yang tidak mematuhi SOP. Misalnya penggunaan USB yang penuh virus atau mengunjungi situs pornografi dan pelanggaran kita dan perjudian yang dilarang. Oleh karena itu, keamanan informasi harus dilihat sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, bukan sebuah proses yang cukup sekali dipasang lalu ditinggalkan. Para hadirin yang saya hormati, seminar ini sangat baik untuk memberikan kita informasi mengenai tren teknologi keamanan informasi. Diharapkan seminar ini menjadi salah satu media untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan dunia cyber. Semoga hal ini juga menumbuhkan profesional baru di bidang keamanan informasi. Sebentar lagi Irak menghadapi pasar bebas yang dimulai dari ASEAN pada tahun 2015. Pasar bebas ini merupakan peluang bagi yang telah mempersiapkan diri atau bagi orang yang memiliki skill yang unggul karena akan memperoleh pasar yang besar, yaitu dari negara-negara ASEAN.
Namun di sisi lain, hal ini juga ancaman bagi Indonesia karena akan dibanjiri oleh tenaga asing. Tentu Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar bagi produk dan pasar bagi produk dan tenaga kerja asing tersebut. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan kemampuan dan memiliki sertifikasi sebagai tanda bahwa kita memang memiliki sebuah kajian. Pasar bebas nanti tentunya akan menetapkan sebuah standar yang akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai sebuah produk atau layanan. Hal ini jangan sampai justru jadi halangan bagi kita untuk bersaing. Indonesia banyak SDM yang memiliki skill yang luar biasa, namun sayangnya sedikit yang memiliki sertifikasi profesi atau keahlian. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong terbentuknya badan sertifikasi lokal yang akan digunakan oleh industri lokal sehingga dapat mencegah masuknya tenaga ahli asing. Namun di sisi lain, para profesional itu juga diharapkan segera mengambil sertifikasi keahlian sehingga tidak terjadi kelangkaan pada ahli di lapangan yang justru malah diisi oleh tenaga asing. Akhir kata, kami mengucapkan semoga kegiatan Seminar Nasional Indonesia Cyber Track 2015 ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga materi yang disampaikan oleh para pembicara nanti dapat memberikan inspirasi kepada kita semua untuk selalu meningkatkan kemahiran informasi di lingkungan kita masing-masing. Demikian sambutan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar sebutan panas bung? Pernah nggak? Panas bung, pasukan nasi bungkus, ya kan? Ada juga pasukan nasi kotak, ya. Ada muncul. Misalnya adalah salah satu contoh-contoh cyber war. Cyber war itu memasuki semua golongan, memasuki semua aspek masyarakat. Dan tidak harus kita menjadi tentara cyber duluan, ya. Untuk Anda terlibat dalam cyber war. Oh, kalau gini saya cepat-cepat melamar ke TNI AD. Kebetulan saya dengar tadi bahwa TNI AD itu membuat suatu pasukan khusus untuk gerakan cyber. Saya baru di situ dulu bisa berperang. Enggak seperti itu, ya. Banyak hal. Kemudian ada kompetisi dagang. Ya. Kalau jauh-jauh, saya ambil contohnya yang simpel-simpel aja. Kemarin saya lihat di forum mana ya, saya lupa. Tapi kalau saya juga kalau pun tahu nggak enak juga mau sebut. Ya. Forum itu menulis tentang persaingan tukang bakso. Tukang bakso. Tukang bakso ini mengisi pulsa 50.000 apa 100.000 ya, apa kalau saya nggak salah baca ya. Kemudian SMS hampir seluruh warga bahwa bakso yang sampingnya dia itu menggunakan daging yang tidak halal. Itu adalah cyber war. Karena dia menggunakan telekomunikasi, ya, benar nggak? Dia menggunakan handphone, mungkin dia tidak melakukan internet, tidak. Tapi itu contoh-contoh cyber war untuk menjatuhkan lawan. Benar nggak? Menjatuhkan saingan dagang. Jadi kalau minta maaf sekali lagi kepada panitia bahwa jika Anda berkata cyber war no, Anda akan meninggal. Ya. Anda akan mati. Ya betul. Apalagi dunia ini, Indonesia, ini sudah hampir 80% peningkatan terhadap penggunaan internet. Siapa di sini yang tidak pakai internet? Dulu aksinya tuh, aksi nge-repaint. Membalas pesan. Ada nggak? Aksi nge-repaint? Ada yang ikut? Ini muka-muka underground semua nih. Jadi saya tahu mana muka bawah tanah, mana bawah atas, tahu saya. Coba angkat tangan, yang ikut, ada ikut nggak? Nggak ada. Ini ikut juga nih, saya berping dulu. Mengeping doang. Ikut ya, apa juga ikut dulu ya? Ikut ya, saya tahu ikut. Jadi beberapa situs Australia dipukul-pukul ya. Ada yang dihajar ya, ada yang di-defake, ada yang di-DDoS, benar ya? Nah, ini benar ini. Nanti taruh di situ gambar, kemudian update status. Siapa sih yang hack ini? .au keluarga. Benar kan? .com.au. Tapi tulisannya tuh, ini situs apa? Situs sekolahan. Saya bilang ya, ada situs, situs agama, ya kan, yang di Australia. Saya sedih melihat itu. Karena dalam perang, kita sebut perang, ya. Kita tidak perlu bilang cyber war. Karena perang nyata. Perang nyata itu mempunyai rules. Pasti ada rules, benar nggak? Ada rules kan masing-masing. Misalnya kalau pakai PMI, tidak boleh ditembak. Ya, itu di nyata ya. Ini kan kita perangnya ini di maya. Anda tidak tahu nih, Anda ini sebenarnya
Ini biasa, Anda adalah para dukun dan para paranormal Anda ini semua. Kenapa saya bilang Anda selalu berurusan dengan sesuatu yang tidak biasa? Benar kan? Sesuatu yang gaib. Kalau Anda bisa membuka mata rohani Anda bisa melihat jadi banyak sekali kode berterbangan. Kan? Fotonya terbang, itu gaib mas. Benar kan? Makanya berapa kali dulu ini sudah lama sekali kami itu pernah ngeliat situsnya siapa yang mentalis Indonesia, Deddy Corbuzier. Kami bilang Anda mentalis, kami dipecat waktu itu ya. Silakan tebak kami dan sekarang ada apa? Karena dia bingung ya. Dikasih IP dia bingung. Jadi Anda ini sebenarnya bangga karena Anda di suatu dunia bisa disebut dunia gaib, tapi dunia gaib ketiga. Jadi terjadi peperangan di sini. Tidak hanya terjadi peperangan di dunia gaib beneran, di dunia nyata dan dunia ketiga. Tapi setiap dunia itu memiliki rules ya, atau suatu batasan-batasan yang harus kita penuhi. Ya, jangan kita jika nanti ada kasus-kasus seperti itu lagi, perang terbuka, kemudian situs sekolah diembat juga, misalnya. Kasihan mereka anak-anak yang sekolah ya, mereka tidak bersalah, mereka tidak tahu apa-apa.